Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pembelajaran hari ini, semoga nanti apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan kalian memperoleh hal yang positif ya. Mari kita berdoa, silakan kepada kelas menuju doa kita. Silakan. Berdoa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Wahda Rizky Sabta. Wahda sama Fadil. Fadil dan Fadil. Kenapa? Gantian. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran biar kalian relax dan kalian bisa fokus pada pembelajaran, sekarang kita lakukan permainan terlebih dahulu. Permainannya adalah saya mau kalian melakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya peragakan. Apa yang saya katakan, bukan apa yang saya katakan. Kalau misalnya saya bilang pegang hidung, kalian di depan ya, pegang hidung, pegang pipi, pegang dahi, ayo dahi. Nah, gitu ya, paham? Kalau paham semuanya sekarang begini. Tangannya semuanya ke depan. Lakukan putaran searah jarum jam. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Tunjuk hidung. Lagi. Ayo, putaran lagi searah jarum jam. Semakin cepat, semakin cepat. Tunjuk dahi. Dahi, ayo. Dahi mana dahi? Ya, masih ada yang salah, berarti belum konsentrasi. Dahi itu ini. Salah ya, belum konsentrasi. Ulangi lagi. Depan, searah jarum jam semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Tunjuk telinga. Benar semua? Oke, sekali lagi. Ke depan, putar, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Tunjuk pipi. Benar semuanya. Selalu dulu. Berikut aku betul semuanya. Konsentrasi. Biar ini tes. Yang kemarin sudah kalian lakukan, silakan dipersiapkan. Kemarin langsung diisi. Nama nomor absen diisi. Waktunya 1 menit saja. Nama nomor absen diisi. Ini yang sudah kalian pelajari kemarin, garisnya ingat. Kemarin katanya sudah paham semuanya. Satu menit saja ya. Silakan dibacakan. Yang sudah bisa dikembangkan depan. Klasifikasi dan uji di hari ini saya punya sebuah gambar. Kalian bisa lihat ya. Ini gambar apa? Gambar ini terumbu karang. Terumbu karang. Terumbu karang. Ya, ini terumbu karang. Kalau saya tanya terumbu karang itu kira-kira dia makhluk hidup atau benda mati? Hidup. Kenapa? Karena bisa apa? Kemarin sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup ya.
makhluk hidup apa? Kira-kira apakah hewan atau tumbuhan atau apa? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Itu urutan takson. Jadi tugas kalian adalah di manila ini kalian buat urutan takson yang benar. Dari yang makhluk hidup paling banyak ke makhluk hidup paling sedikit. Sedangkan yang set yang kedua ini adalah untuk klasifikasi 5 ini. Kalian ada memperoleh 5 makhluk gambar makhluk hidup. Nah, kalian tentukan masing-masing dari gambar itu apakah dia masuk ke Monera, ataukah masuk ke Protista, ataukah masuk ke bumi, atau lantai, atau animalia. Opo sih Bu, 5 ini tadi? Nah, silakan kalian boleh buka internet, buka buku, cari referensi kira-kira gambar kalian itu masuk ke dalam lindung yang mana. Paham? Silakan dibagi tugasnya. Ada yang menempel-menempel, ada yang nulis ciri-cirinya. Jadi di bawah masing-masing gambar diberikan ciri-ciri. Paham ya? Paham ya? Terus diberikan ada 5 anak nih. Ada yang kerjain diskusi yang di LKPD. Semuanya kerja. Nggak ada yang cuma satu kerja yang lain sama. Kerja sama semuanya kerja. Paham? Kalau paham silakan dimulai. Saya kasih waktu 35 menit nanti dipresentasikan. Biar kita nanti mengetahui apakah si terumbu karang ini benar-benar tumbuhan menurut kalian ya. Apakah benar? Kalian kelompok sesuai dengan yang kemarin sudah saya share. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 kalian sendiri. Kelompok 1. Kelompok 2 sini. Kelompok berapa Mbak? 2, 3, 3 itu apa? Ya, ini gambar apa sih Mbak?
Hei, Bisa nggak pakai Google Lens? Google Lens. Coba pakai Google Lens. Apa nanti pakai tuh chat beda? Nah ini. Pakai tuat. Ini apa namanya? Yang pegang ini. Bahasa biasanya. Nah, Ini masuk ke dalam. Ayo link ngopo iki. Bro, gula ini mau saya lupa jelasin di sini ya. Posisinya terserah kalian sebenarnya kalian. Ini gambar apa mas? Apa? Apa mas? Menurut ini gambar apa? Terbang ngopi. Kalau materi dia masuknya ke apa ya? Ya apa? Kuning. Melantai, dia di labuan Lut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan organisme eukariotik, organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Monera mempunyai ciri-ciri uniseluler, bentuk sel bervariasi memiliki jenis sel. Keterangan Monera adalah organisme uniseluler atau organisme satu sel. Memiliki ciri-ciri memiliki dan mereproduksi spora, berkembang biak secara seksual maupun ekseksual. Keterangan Bugi adalah kerajaan dari kelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam dasarnya. Protista mempunyai ciri-ciri berkembang biak secara seksual, bersifat heterotrof, memiliki organosel, memiliki nukleus. Keterangan protista merupakan organisme eukariotik karena intinya berikut fungsinya dilindungi oleh program melantai memiliki ciri-ciri pada tinggi dan yang terlindungi oleh pemirsa.
Sekaligus di seluler mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Dan eukariot. Keterangan sindrom rantai merupakan organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Maksudnya dari yang paling tinggi kamu masuk ke sindrom animalia. Kemudian sindrom chordata. Ini dilum chordata. Kelas mamalia, order Carnivora, family Felidae, genus Poncera, spesies Penthera dari halo. Ini tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan. Ada yang mau memberikan masukan? Untuk kalian sudah tepat semuanya tadi ya? Oke, dari ini yang pertama adalah gajah, benar dia masuk ke animalia. Kemudian ini ada gambar bakteri, dia masuk ke monstera. Ada gambar jamur, dia masuknya ke fungi. Kemudian ini adalah gambar dari ganggang hijau. Ganggang hijau masuknya ke protista. Kemudian ini masuk ke lantai atau kelas atau keluarga tumbuhan. Oke. Dan untuk urutan takson dari kelompok 2, yang paling tinggi itu adalah kingdom, kemudian filum, kemudian kelas ya, kemudian ordo, family, genus, baru spesies. Jadi dari yang makhluk hidupnya paling banyak ke makhluk hidupnya yang paling sedikit, gitu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Erika Mahardani. Saya Gadis Eva Kirana. Halo, Bapak. Apabila tidak memiliki kebenaran ini. Membran inti sel. Mempunyai serabut terlindungi oleh ada yang sakrofit dan ada yang parasit, berkembang biak dengan spora. Lantai memiliki membran isi eukariotik, berdinding sel, memiliki klorofil. Jaringan dibedakan menjadi organ, akar, batang, dan dapat berfotosintesis. Animalia. Ciri-ciri animalia memiliki membran inti, tidak memiliki dinding sel, memiliki seluler, mendapat tempat dengan jelas.
Oke, dari kelompok 4 dia dapat baterai sama ya, dimasukkan ke dalam merah. Terus ini merah masuknya ke protista. Kalau ini jamurnya kelihatan ya, sudah kuning. Kemudian ini bunganya dengan balon ya, masuknya ke lantai dan antaranya ini salah sini. Oke, ada masukan dari kelompok lain? Enggak apa-apa, Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya tentang urutan takson dan klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama adalah urutan takson, seperti yang teman kalian urutkan tadi. Dari yang paling atas, dia makhluk hidupnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau yang paling bawah, makhluk hidupnya paling sedikit. Semakin banyak makhluk hidup, kira-kira menurut kalian, semakin banyak persamaannya atau semakin sedikit persamaannya? Semakin sama atau semakin tidak sama? Semakin banyak perbedaannya ya. Jadi kalau diamati, ketika nanti kalian tanya, kalau urutan takson itu semakin ke atas, makhluk hidupnya semakin banyak, ciri-cirinya semakin berbeda, maka kekerabatannya adalah semakin jauh. Berbeda kalau kalian amati. Dari misalnya ini kan kingdom animalia. Animalia itu hewan tadi ya. Salah satu kingdom yang kalian pelajari tadi kan animalia, hewan. Masuk ke sini, kupu-kupunya hilang. Masuk ke filum chordata. Chordata itu adalah makhluk hidup yang punya tulang belakang. Makanya kupu-kupunya disingkirkan karena dia tidak punya tulang belakang. Bawah lagi, kelasnya mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang bisa menyusui. Umumnya kelenjar susu, glandula mamalia. Jadi di sini yang hilang apa? Ikannya hilang. Semakin ke bawah lagi, ordo, maksudnya karnivora, dia pemakan daging. Ada serigala, kucing, singa, harimau. Ke bawah lagi, hilang nih serigalanya, dia masuk ke famili Felidae, yaitu kucing-kucingan. Kucingnya disingkirkan, masuk ke genus Panthera. Jadi si singa sama si harimau itu mereka adalah saudara. Mereka satu genus. Baru menjadi satu individu. Dia sendirian, spesiesnya dari harimau adalah Panthera. Kemudian gimana sih caranya menuliskan atau menuliskan tata nama ilmiah, binomial nomenklatur? Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita mau nulis tadi ya, Panthera trigis. Panthera trigis atau harimau tadi ya. Itu selalu huruf atau kata yang pertama dia adalah menunjukkan genus. Sedangkan kata yang kedua dia menunjukkan spesies. Cara penulisannya adalah di kata pertama harus diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf yang besar, ya. Kemudian untuk yang kata kedua dia menggunakan bukan huruf kapital atau dengan huruf kecil. Kalau di komputer bisa dicetak miring, karena saya nulis tangan maka harus di garis bawahi. Begitu cara menulis untuk kata nama ilmiah. Itu aturannya gitu ya. Kemudian untuk klasifikasi 6 kingdom tadi apa saja? Yang pertama apa? Monera. Kemudian protista. Kemudian kemudian lantai. Yang terakhir animalia. Oke. Dari monera tadi contohnya adalah bakteri.
Ciri-cirinya bakteri itu apa sih? Atau si Monera ini apa sih? Dia tidak memiliki membran inti atau yang disebut dengan prokaryotik. Kemarin kan waktu materi ciri-ciri makhluk hidup kalian belajar bahwa yang namanya makhluk hidup dia harus bersusun atas sel. Di dalam sel itu ada inti sel. Lah si Monera ini dia tidak punya membran inti. Jadi ibaratnya apa ya, isinya dari inti itu nggak diselubungi. Kan kalau misalnya sel hewan misalnya ya, dia ini misalnya selnya, dia ini intinya, dia punya membran. Tapi kalau si Monera ini tadi, si bakteri ini tadi, dia misalnya kalau bakterinya bentuknya batang ya, dia itu intinya cuma bebas, jadi tidak ada yang menyelubungi. Kemudian Monera itu adalah makhluk hidup paling sederhana yang ada di muka bumi. Dia karena sederhana maka hanya memiliki satu sel atau uniseluler. Kalau yang lainnya bisa banyak. Pokoknya diingat-ingat kalau Monera selnya pasti satu, yaitu bersel tunggal atau uniseluler. Gitu. Kemudian yang kedua tadi ada protista. Oh, contohnya dari Monera. Contoh dari Monera adalah ada banyak sekali bakteri ya. Salah satu bakteri itu misalnya contohnya adalah Escherichia coli yang ada di usus kalian. Dia adalah yang membantu kalian dalam pembusukan makanan sehingga bisa terbentuk feses. Feses itu apa sih? Ya. Jadi yang membusukkan itu adalah bakteri. Jadi kalian harus bersyukur Allah itu sudah menciptakan kalian juga dengan segala kompleksitasnya, dikasih bakteri dalam ususnya biar bisa apa? Biar bisa membusukkan sisa-sisa dari makanan yang kalian makan sehingga bisa keluar berbentuk feses. Ada juga bakteri yang baik, misalnya yang buat bikin yogurt. Ternyata bakteri itu nggak cuma sehat, ada juga yang kedua adalah protista. Pernah minum es rumput laut ya, seger ya? Kalian tahu nggak ternyata itu adalah protista. Rumput laut itu adalah salah satu jenis dari gangguan. Maksudnya dia protista. Enak kok kalau es rumput laut seger. Pernah minum nggak? Nah, ternyata protista itu juga nggak jauh-jauh tuh dari kehidupan kalian. Ternyata kalian juga sudah punya pernah makan kayak dia. Nah, bedanya kalau si protista ini dia agak sedikit lebih kompleks ketimbang yang Monera tadi. Dia selnya bisa satu, bisa banyak. Kalau si Monera tadi pasti dia satu ya. Kalau protista dia selnya bisa satu, bisa banyak. Bisa uniseluler, bisa multiseluler. Multi itu banyak, uni itu satu, gitu ya. Kemudian dia sudah punya membran inti, jadi intinya enggak kemana-mana, dia sudah diselubungi sama membran atau disebut dengan eukariotik. Dan si protista ini ada yang mirip hewan, ada yang mirip Tuhan, ada yang mirip jamur. Kalau yang kalian makan tadi di rumput laut, dia masuknya adalah yang mirip dengan tumbuhan. Tadi kelompok berapa yang ditanya kenapa si rumput laut tadi tidak masuk ke dalam lantai, itu kelompok berapa? Kelompok minus. Kelompok siapa lagi? Dia kenapa tidak masuk ke lantai? Kalau kendang itu karena dia belum punya akar, daun, dan batang sejati. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk Monera dan protista paham? Paham atau belum? Paham atau belum? Oke, untuk kingdom yang ketiga adalah fungi. Fungi atau jamur. Fungi itu kalau menurut kalian kan pastinya kalau belum tahu itu dikira tumbuhan ya? Iya enggak? Dikira tumbuhan apa bukan?
Ya kan? Ternyata dia punya hidung sendiri. Nggak sama. Karena apa? Yang namanya tumbuhan, dia punya klorofil. Sehingga dia bisa fotosintesis. Bedanya kalau jamur ini, dia tidak punya klorofil. Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Uripe mengunut. Hidupnya dia ikut dengan tumbuhan lainnya. Makanya kan kalian pernah lihat dia selalu hidup di misalnya di batang pohon yang sudah lapuk gitu ya. Sering kan kalian menjumpai bahwa jamur itu dia nggak bisa hidup sendiri. Uripe numpang, nunut. Jadi dia bergantung pada orang lain karena dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan. Nah, dia punya sudah tadi ya semakin kompleks. Kalau tadi Monera belum punya selaput inti, protista sudah punya nih. Si fungsi ini lebih kompleks lagi, dia pasti sudah punya selaput. Makanan itu misalnya mau buka, nanti di dalamnya yang masih mentah itu kan ada seperti benang-benang halusnya ya. Itu yang dinamakan dengan nimfa. Kemudian dia memiliki zat kipin atau lapisan lilit. Makanya kalau di atasnya dari jamur itu kan biasanya kayak mengkilap ya. Sekarang dia punya yang namanya kipin. Kemudian yang selanjutnya adalah lantai atau tumbuhan. Lantai itu nama lainnya tumbuhan gitu ya. Sudah pasti ingat kalian kalau lantai itu tumbuhan. Dia karena sudah kompleks, otomatis dia pasti multiseluler, dia pasti multiseluler itu selnya banyak, kemudian selnya sudah diselaputi dengan atau eukaryotik. Pokoknya giring-giring kayak prokaryotik itu cuma Monera atau protista, karena protista ada yang ada yang pro. Yang ke atas sudah pasti dia eukaryotik. Kemudian dia punya dinding sel. Bedanya sel hewan dan sel tumbuhan, sel hewan dan sel tumbuhan adalah tadi di bagian dinding sel. Yang namanya tumbuhan itu punya dinding sel, makanya kayak buat jilid, jadi menengah. Beda kalau tumbuhan agak jilid. Karena sel-selnya dia dilindungi oleh dinding sel, makanya dia sifatnya kaku. Kemudian dia punya kloroplas yang menghasilkan klorofil. Jadi dia bisa menghasilkan fotosintesis. Dia bisa bikin makanan sendiri atau autotrofi. Dan kalau di tumbuhan dia sudah punya akar, daun dan batang yang sejati yang bisa diamati. Beda dengan tadi henggang ya, kalau henggang belum kelihatan, jadi beda. Kingdom yang terakhir adalah animalia. Yang orang sudah tidak kasih yang hidup sel dan juga selnya banyak, tapi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau disebut dengan heterotrof. Saiki tadi yang kelompok 1 ternyata terumbu karang dia masuknya ke apa di kelompok 1?
urutan klakson dan klasifikasi 5 kingdom. Kalau tadi 5 kingdom tadi ada apa saja? Monera, kemudian Protista, Bumi, Anton lain, Anima. Iya. Oke. Kalau urutan klakson tadi semakin ke atas, anggotanya semakin banyak, kekerabatannya semakin jauh karena persamaan cirinya semakin jauh juga, semakin beda gitu ya. Oke. Ya, itu tadi adalah tentang urutan klakson dan juga klasifikasi 5 kingdom. Untuk pertemuan selanjutnya nanti silakan kalian baca-baca lagi tentang materi selanjutnya, yaitu ekologi ya. Di bab selanjutnya juga nanti kalian baca di rumah. Yang saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kalian sudah lakukan hari ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal kalian di kemudian hari. Dan saya ucapkan nanti selamat menjalankan ibadah puasa ya. Jangan sampai bolong-bolong puasanya, sesuatu ibadahnya. Nah, rajulani sholat imam ya. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi